Sempat ibaratnya masuk dalam dunia hitam, dan dunia hitam itu gue jualan narkoba. Lagi dengan saya David Chaniago. Oke, teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada, kali ini aku mau coba ke rumahnya Om John Wing yang luar biasa banget kesaksiannya. Kita lihat dulu kira-kira dia lagi. Ada dua orangnya, no? Bro, what's up bro, lagi ngapain? Apa kabar, Wih, bro? baik, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Oke, ini lagi makan apa sih? Hah? Lagi makan apa? Ini kue cheesecake Dari Suju. yang buat betul istri nih. Iya. Lihat dong. Wih, keren banget. Sambil ngopi asik banget. Ngopi asik banget. Jangan kasih lihat brandnya. Udah ketahuan banget. So teman-teman penasaran bagaimana selanjutnya, tetap ikutin video ini sampai habis dan full. Oke, selamat sore sahabat Kristus dimanapun kalian semua, dimanapun berada. Saya katakan salam. Oh ya, hari ini kita kedatangan nih. Kita perkenalkan dulu, bro. Kenalin dong, siapa nih? Namanya, gereja di mana? Apa kegiatannya? Siap. Hai semua Sahabat Kristus. sahabat Kristus Yes. yang saya kasihi. Wis. Perkenalkan, nama saya John Wing. Saya sudah berkeluarga dan saat ini punya anak yang sangat diberkati. Anak saya 5 loh. Serius 5? Iya. 5? Tapi tampangnya Kaget ya. muda banget. Nggak mungkin nih, paling 2, 3 gitu. Ternyata 5, nggak 12 ya? Oh, enggak. Ini udah tim bola dong kalau 12. Iya. Wow, luar biasa. Ya. Pekerjaannya dong. Saya saat ini bekerja di bidang distribusi lampu LED. Lampu LED Ya, yang di untuk rumah-rumah supply itu. di proyek-proyek, dan juga ya ada main bakery juga. Pokwe. Kita jualan online Yes. untuk kuenya, dan saat ini memang ditekuni oleh istri saya. Sudah bergereja ya di GPDI. GPDI, halo Gereja. salam orang-orang GPDI se-Indonesia. Ini ada anak-anak dari jemaat GPDI nih. Iya, GPDI Bukit Sion di Villa Taman Bandara. Salam buat gembala saya. Wih, Mungkin akan nonton. sebutin namanya nggak apa-apa biar dia nonton. Gembala saya Pendeta Yeri. Wih, Pendeta Yeri, salam kenal. Bersama Bu Gembala. Wih, kenal Bu juga. Lasma. Kenal dong. Semuanya Kita akrab, keluarga. Oke, Bu Lasma, makanya salam kenal. Panggilannya itu gerejanya GPDI Bukit Sion Family. Family. Iya. Keluarga semua dong. Iya. Luar biasa. Jadi, Daerah mana sih? Dadap. Kampung. Sini juga. Kirain di mana? Atau daerah sini juga. Gitu. Deket banget dong jadinya. Oh, deket ya, karena memang udah dari saya masih sekolah ya udah bergereja di sana. Sekolah zaman dulu dong berarti. Zaman SMA lah. SMA udah berapa puluh tahun tuh? Dari ya ibaratnya belum punya anak ya, Dari situ? totally 25 tahun lah. Harusnya udah jadi pendeta nih. Jadi pendekar. Pendekar sekarang, pendekar ini pembawa cahaya terang kemanapun berada. Pendekar Kristus. Wih, garis keras nih berarti dia nih. Oke, punya dong kesaksian dong. Teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada udah penasaran kan? Kali ini kita kesini bukan sia-sia seperti episode lalunya, memberkati banget kan. Sekarang nggak jauh lebih memberkati, kesaksian dari Bro John Wing. Ayo dong bro, apa nih kesaksian yang udah disiapkan gitu? Kan udah 20 tahun yang lalu nih disiapkan kan? Apa nih? Kalau untuk kesaksian hidup, saya background dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Wow, maksudnya ateis Jadi, ateis kali ya? Bukan ya? Oh enggak. Bukan tidak mengenal Tuhan itu berarti ateis, tapi ya dari seberang sana lah. Oh, Kebetulan oke, memang orang tua dulu kan dari backgroundnya Buddhis gitu kan, dan saya otomatis ikut aja gitu. Dan nah prosesnya tuh gimana tuh, pasti berat tuh ya? untuk bisa kenal Tuhan itu memang secara nggak langsung saya masuk ke sekolah Kristen, ya kan, sekolah Kristen, dan ya ikut pelajaran, tapi yang tetap sih tahu namanya Joko Widodo sebagai presiden kita, tapi nggak kenal dia. Nah,
sama halnya saya tahu Tuhan Yesus, Tuhan tapi nggak kenal tapi dia, nggak kenal. gitu kan, hanya sekedar dengar dari pelajaran agama kah, atau dari apa namanya, kita ada kebaktian di sekolahan gitu kan. Sekolah dulu ya, lama-lama terbiasa kali ya, atau gimana? Jadi ya hanya sekedar sekilas saja. Nah, tapi ya pengalaman mengenal Tuhan itu baru saya rasakan di saat berkeluarga lah, gitu. Di saat berkeluarga baru? Udah. Kok di saat berkeluarga? Berarti dulu nikahnya bukan pemberkatan di gereja ya? Iya, pemberkatan di gereja. Tapi belum mengenal? Hanya sekilas kenal aja. Oke. Kayak ibaratnya saya kenal Anda, ya, tapi kan nggak kenal luar dalam ya. Mungkin say hi di saat kita mungkin sebagai apa namanya, kita mungkin sekarang udah lebih kenal, lebih dekat. Ya. Tapi kan kalau misalnya mungkin saya tahu Presiden Jokowi, saya kenal dia, tapi saya tidak mengenal dia secara pribadi gitu. Betul. Kan. Nggak mungkin saya bisa, Pak Jokowi. Kalau malu kan bebas gua. Iyalah. Gitu. Terus kebaikan apa nih? Maksudnya bisa apa nih? Wah, yang pasti perjalanan hidup saya diawali dengan saya menikah, pernikahan dini. Masih penasaran bisa punya pernikahan dini itu dipaksa kali ya? Atau emang ada panggilan Tuhan untuk menikah dini? Atau gimana tuh? Kayak orang dulu kan dipaksa dijodoh-jodohin gitu. Kalau itu Siti Nurbaya dong. Masalahnya ini bukan soal Siti Nurbaya dipaksa. Saya yang terpaksa oleh keadaan, dimana ya karena kenakalan saya. Kenakalan saya dengan pergaulan yang terlalu bebas sehingga punya pacar ya main asal aja gitu, ibaratnya seks bebas gitu kan, dan akhirnya ya pergaulan bebas lah. Hamil lah mantan pacar saya. Jadi ini yang sekarang jadi istri saya. Dia membiarkanku. Tapi nggak ketahuan loh sahabat Kristus dimanapun berada, untuk wajah kayak gini dibilang masa kelem nakal, nggak mungkin. Wajahnya aja nggak kelihatan anak nakal, mirip Sony Tulung malah. Kalau dilihat wajah masih mungkin ya pada umur udah 40-an kan, tapi ya wajah masih umur 20-an ya, karena apa? Sukacita dalam Kristus, bro. Kini ku yang terjatuh. Sobat panjur tuh. Gini loh, banyak sekali teman yang seumuran saya yang tidak kenal Kristus. Pas kemarin ketemu, kaget. Gue pikir ini opa-opa dari mana ini, om-om dari mana gitu kan, tua banget gitu loh. Ternyata ya mereka menghadapi permasalahan, ya jujur aja, gue juga menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Tapi berjalan bersama Kristus ya sukacita aja. Ibarat kata lewat aja gitu loh. Nggak perlu sampai kita dipikirin sampai nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Oke. Ada solusi gitu loh, karena kita berjalan bersama Kristus. Mereka yang di luar sana yang belum mengenal Kristus ya, yang seumuran gua udah banyak yang tua-tua Pak. Kelihatan banget langsung. Yoi gitu. Oke. Tadi sempat ngomong masa kenakalan atau masa suram, nggak usah disebut yang emang nggak mau disampaikan ya, tapi setidaknya ceritain dong, ada masa-masa susahnya. Ada gak sih? Tentu ada, karena waktu itu ya di saat gue baru lulus, terus dipaksa memang sudah harus bertanggung jawab untuk menikahi seorang wanita, ya kan, karena kehamilan yang tidak direncanakan. Ya dengan ibaratnya baru modal lulusan SMA, apa sih yang bisa gue buat? Berat banget sih. Gitu. Berat banget sih. Kerjaan belum ada. Kerjaan paham kerjaan belum ada, dan akhirnya jalan yang gue tempuh waktu itu sempat gue ambil jalan pintas, sempat ibaratnya masuk dalam dunia hitam, dan dunia hitam itu gue jualan narkoba. Serem ya? Nggak mungkin, bukan serem sih. Sekarang kesini bukan serem, tapi dari wajahnya itu nggak mungkin. Dari wajah, iya. Nggak mungkin. Puji Tuhan. Saya nggak percaya kalau
Pak MV baru. Yesusku, Tuhanku. Enggak. Pak MV dimanapun berada jangan ini ya. Nonton video ini jangan ada rasa ini. Kita kan friend. Ya kan? Kalau Pak friend berarti kita. Oke. Berarti masa kelam itu sampai masuk ke dunia hitam, tapi bisa lolos itu apa rahasianya? Ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Yes. Ya, ibaratnya gue seperti anak yang hilang. Anak yang hilang yang sudah lama menghilang dari pandangan dia, dan akhirnya saya kembali lagi bertobat melalui satu, ya ada camp pria waktu itu. Memang camp di mana? Full Gospel kah? Bukan beda lagi ya. Jadi camp sebelum saya ikut di Full Gospel ini di Prias Jati. Nah, di saat itu sesi demi sesi gue lewatin, bener-bener sesi itu nggak ada yang terlewat lah. Semuanya itu nyangkut dalam kehidupan gue, dimana saat itu gue memang udah punya anak, gue punya istri, tapi gue nggak menjalankan fungsi gue sebagai kepala, sebagai imam gitu loh. Nah, akhirnya di situ, waduh, gue benar-benar ketemplak banget, dan gue akuin semua dosa gue. Pengakuan adalah awal dari pemulihan. Benar. Wah, keren banget nih, berkati banget sih. Terus. Selesai dari camp itu gue ambil waktu yang tepat, nggak langsung serta-merta gue ngaku dosa gue, dan gue berdoa. Memang gue mencari waktu yang tepat, dan Tuhan izinkan waktu itu ya gue langsung confession lah gitu loh terhadap istri. Istri ya puji Tuhan waktu itu memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menerima kenyataan itu kan. Dan puji Tuhan ada rekonsiliasi, dan sama anak-anak juga gue sempet kasar ya kan. Terus ya namanya masih muda ya kan, menghadapi anak-anak yang mungkin saat itu gue anggap nakal banget sih lo gitu kan, padahal bukannya nakal yang dimaksud. Masa kecil mereka itu kan pasti penuh dengan eksplorasi gitu kan, dan karena gue belum ngerti ya, wah, hal yang kayak sepele-sepele gue omelin, gue pukul, main pukul gitu. Nggak nyangka bro, gue lihat halus begini gue jadi takut. keras nih. Tapi lah, Tuhan Yesus baik banget. Yang tadinya gelap bisa jadi terang, yang tadinya kita lihat menyeramkan sekarang jadi malaikat gratis kan. Ntar ada yang naksir lo. Tenang. Sudah percaya kok. Jadi yang saya ambil kesimpulannya gini bro, teman-teman yang main narkoba stop, yang main pergaulan bebas stop, yang free sex juga stop. Gua tahu itu nggak mudah, tapi seperti yang di bro sampaikan, kalau kita ada pemulihan apa tadi, pengakuan untuk Tuhan, bertobat, terus apa lagi? Jadi pertobatan, ya kan, berbalik dari semua dosa yang dilakukan, dan ya, kita juga mendekatkan diri lah. Diri lebih tepatnya. Mendekatkan diri ini dalam hal apa? Ya pasti bukan sekedar ibadah, tapi kita juga sering rajin doa, dan juga kita baca firman. Baca firman apa nih yang pernah teringat? Pasti ada dong. Di Yohanes 3 ayat 16. Itu keren nih kayaknya nih. Apa tuh bunyinya? Aduh. Kebetulan nama gue kan John. John kan artinya Yohanes kan. Kita juga pengen tahu, penasaran nih, ya gak? Itu udah ayat yang memang umum. Tapi sangat berarti ya. Iya. Sangat. Karena itu hidup. Itu bukti nyata bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Oke, boleh dibacain dong. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti tidak binasa. Jadi ngerti dong hidup yang kekal, seperti gua inilah. Bicara. Aduh. Jadi iri banget sih, bener-bener iri banget. Ternyata bisa diubahkan, yang tadinya kepribadian yang sedikit agak kasar kali ya, bisa dikatakan John K, bukan ya? Nggak boleh sebut orang.
Ya jujur, gue dulu pergaulan bebas gue bukannya sekedar gue dengan wanita, tapi gue juga terlibat dalam pergaulan geng mobil dan geng motor ya. Kekerasan dong. Iya, gangster. Jadi sempet ya, namanya berantem di jalanan lah, mungkin yang namanya bacok-bacokan, pukul-pukulan, hantem-hanteman, balap-balapan, itu sih udah biasa waktu zaman-zaman masih sekolah ya. Makanya itu dari cerminan itu ya menjadi kebiasaan, menjadi habit saya waktu itu gitu loh. Kok bisa lepas itu doang loh? Itu kan gak sesuatu yang mudah. Kayak contoh sekarang ini kan ada yang bertobat tiba-tiba kembali lagi ke ini. Itu rahasia penting loh, itu sangat dibutuhkan loh. Itu adalah misteri Tuhan ya. Iya. Ya, misteri yang mungkin saat ini kita nggak tahu. Karena apa? Puji Tuhan, gue bisa lepas dari narkoba. Iya. Ya. Kenapa orang pasti bertanya? Kenapa? Iya. Rata-rata zamannya gue waktu itu kenal narkoba yang namanya putau. Ya. Yang sebelum adanya sabu-sabu yang heboh itu kan udah ada putau duluan tuh, baru memang keluar berbarengan nggak lama kemudian putau sabu-sabu kan. Nah itu banyak teman gue yang saat itu banyak lewat antara dia mati karena overdosis atau mati karena sakit dari penyakit sebelumnya. Komplikasi bawaan dari narkoba itu gitu loh. Biasanya apakah itu di lever lah ya kan, atau ginjal. Nah itu yang memang gue cukup terpesona gitu loh, karena kenapa gue bisa sampai lolos gitu kan. Itu jujur masih misteri buat gue, tapi karena gue yakin dan betul karena begitu besar kasih Allah terhadap gue, makanya gue lah bisa lolos dari itu semua. Tapi ayatnya nggak kebetulan loh. Tadi kita baca tidak binasa bila dekat aku, temennya banyak yang udah binasa. Iya. Jadi teman-teman dimanapun sahabat Kristus berada, jangan coba-coba yang namanya narkoba, kekerasan, apapun segala hal itu, karena nggak baik ya. Benar. Boleh dong kasih pesan buat sahabat Kristus, hal yang paling nggak itu jangan, itu sia-sia apalah, coba kasih pesan deh. Jadi gini, kalau misalnya mungkin melihat dari gua, ya orang-orang mungkin kaget lah. Makanya nggak mungkin gua terlibat dalam hal namanya tadi mungkin pergaulan bebas, ya kan? Hancur lah. Drugs, narkoba, gangster, ya kan? Terus bahkan juga sempet yang namanya dunia hitam di mana gua menjadi pengedar juga. Ditambah lagi jujur ini sebuah hal yang kayaknya mungkin ini banget ya, yang ngeri banget di mana ya gue sempat nggak mengandalkan kekuatan Tuhan. Ngeri Pak, karena apa? Kan ada ayatnya, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Kutuk loh. Ya kan? Terkutuk loh. Ngeri Pak, makanya gue bilang ngeri. Oh, kirain gue ngomong apaan, ngeri aja Raja. Kemudian yang dak-dik-duk. Tapi sekarang bersih ya. Tapi bener, lu ngandelin kekuatan diri sendiri, ngeri kenapa? Lu seakan-akan menganggap diri lu menyaingi Tuhan. Wah iya bener, Lucifer banget dong gue. Yoi, serem, makanya gue bilang ngeri. Dan itu gue pernah ngalamin. Gue bilang gue hebat apa segala macam kan. Dan akhirnya ya gue merasa gue nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan gitu loh. Dan setelah itu ya puji Tuhan saat mengandalkan kekuatan Tuhan. Bahkan ya puji Tuhan juga terlibat di Full Gospel ini menjadi komunitas yang baik ya, komunitas yang baik juga, dan di mana mengandalkan Tuhan untuk menjangkau jiwa. Wah luar biasa. Carilah gitu kan. Jadi ya itulah yang gua alami, yang gua. Oke. Di Full Gospel sebagai apa nih? Saat ini puji Tuhan saya dipercayakan oleh RP kita, regional presiden kita, Pak Hamdani, untuk saya jadi regional vice president. Yeay, keren banget bro. Indah ya teman-teman ya, ketika kita mengikuti Yesus itu semuanya nggak ada yang sia-sia, semuanya bisa diubahkan, semuanya yang tadinya hancur, hitam apa segala macam itu bisa kembali dipulihkan dengan satu syarat,
percaya dan kembali kepada Bapa di surga. Yes. Oke, sebelum Pak ini berakhir, boleh nggak kita doakan saudara-saudara sahabat Kristen kita yang di luar, Bro John Wing, untuk mendoakan? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, sungguh kami diberkati melalui channel yang ada ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau yang memberkati segala apapun yang kami sampaikan pada sore hari ini, biar melalui kesaksian hamba-Mu ini Tuhan bisa memberkati setiap orang-orang pemisah-permisah yang kiranya mendengarkan kesaksian kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga rindu, kami mau berdoa bagi sahabat-sahabat kami di luar sana yang saat ini mungkin sedang kehilangan pengharapan. Mereka yang saat ini mungkin lagi dalam kebingungan menghadapi masalah mereka. Mungkin saat ini mereka menghadapi tekanan yang begitu berat. Bahkan juga mereka terlibat dalam pergaulan bebas, ataupun mereka terlibat dalam gangster, ataupun mereka terlibat dalam hal narkoba Tuhan. Tuhan, kami sore ini kami berdoa, biar kiranya Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Kau jamah mereka, sahabat-sahabat kami yang mendengarkan pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah, Kau panggil mereka Tuhan, untuk mereka bisa berbalik kembali ke jalan yang benar, supaya tidak binasa Tuhan, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa, sebagaimana Engkau janjikan melalui firman-Mu. Ya, kiranya Engkau juga nyatakan dalam kehidupan mereka yang saat ini mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak terbatas oleh waktu maupun tempat Tuhan. Dan karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang esa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang dengan luar biasa. Dan kami yakin dan percaya mujizat-Mu Kau nyatakan bagi sahabat-sahabat kami di luar sana. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati Tuhan. Kami rindu sahabat kami Tuhan, tuh David Caniago, melalui chapter David Caniago ini Tuhan, YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, melalui media YouTube ini Tuhan, firman-Mu diberitakan, kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu juga diberitakan, dan kuasa mujizat-Mu senantiasa melingkupi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, gila, keren banget sore-sore kita bisa mendoakan sahabat Kristus dimanapun berada. Pastinya teman-teman mendapatkan rema dong, pastinya. Pastikan mendapatkan kehidupan yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru bersama Yesus. Oke, sekian. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Satu kita katakan Tuhan Yesus. Bye. Bye. Takut ku merasakan, ingin segera ku berlutut saat ku melihat kebesaran-Mu. Ku tetap berjalan, merasakan pahitnya di dunia ini. Ku terima semua pencobaan, takkan mungkin Tuhan. Lembut banget, lembut banget, lembut banget, nggak bohong. Kok bisa lembut banget ya? Nih, tuh, bayangin tuh istrinya Om John ini. Enak banget. Kopinya udah datang nggak ya? Ini nanti lu bawa pulang aja. Boleh.
mau pulang guys. Bisa ya kreatif begini emang dari dulu kali ya. Nah, ya itulah kalau gue bilang tadi kan banyak mujizat, banyak hal yang nggak terbayangkan. Lembut Salah banget. satunya ini. Enggak seret deh, serius, enggak seret. Biasa seret ya. Ini enggak seret. Langsung habis. Halus kan, lumer di mulut. Keren banget. Waduh, makasih banget ya. Nama produknya apa tadi? Kue apa namanya? Sujo Cakes. Sujo cake dari Ini Nama apa kuenya? namanya? Nama kuenya Japanese cheesecake. Oke, dari Sujo. Dari Sujo. Sujo cake. Itu ada Instagramnya di sini guys.